Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk dulu. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Terima kasih. Kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Nama saya Kodir Pak. Kodir. Iya. Kalau boleh tahu, Kodir tahu dari mana ada konseling di sini? Saya tahu konseling di sini itu dari TikTok Pak. Oh iya. Iya, pas saya scroll TikTok, terus saya mau TikTok Bapak, kayaknya konselingnya bagus nih gitu. Dan saya rasa saya bisa menyelesaikan masalah saya di sini gitu. Oh kebetulan memang saya iklan di TikTok tentang konseling saya itu. Oh iya, berarti betul ya Pak. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, Masnya ada permasalahan apa datang ke sini? Saya ini ada masalah kurang, nilai saya berkurang sih Pak. Saya rasa nilai saya turun kayak gitu. Sedangkan di sekolah saya itu tidak ada guru BK. Makanya saya coba untuk buka TikTok, ketemu TikTok Bapak gitu kan. Saya jelaskan dulu ya tentang konseling ini. Kan ada 3 asas gitu. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, asas keterbukaan itu yang pertama yang berikutan ya, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di sini Mas cerita apa aja terjamin rahasia dan tidak akan diketahui dengan siapa-siapa. Dan asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Mas nggak usah sungkan-sungkan terbuka cerita apa aja ke saya. Ibaratnya anggap aja teman gitu. Baik Pak. Yang ketiga asas kesukarelaan. Mas juga harus bersukarela datang ke sini dan bercerita apa adanya dan dengan ikhlas gitu kan. Baik, saya paham Pak. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu kenapa Mas Rizky nilainya bisa jelek atau kurang memuaskan gitu? Iya, baik Pak, sedikit cerita. Saya ngerasa nilai saya turun ini semenjak saya mengikuti kegiatan OSIS. Semenjak saya mengikuti kegiatan OSIS, saya rasa nilai saya itu semakin menurun ya. Terus juga tugas-tugas saya itu terbengkalai, tidak terselesaikan karena saya setiap kali mengikuti kegiatan OSIS itu saya sampai rumah itu udah capek duluan Pak. Saya sudah lelah, saya udah pengennya tuh makan, mandi, tidur, udah pengennya seperti itu aja. Jadi untuk menyelesaikan tugas sekolah itu kadang saya menyelesaikannya di sekolah langsung, hari itu langsung, dan saya sering nyontek teman gitu kan. Terus kalau saat ujian itu saya jadi kurang percaya diri juga. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai saya sih Pak. Saya rasa sih sebelum saya mengikuti kegiatan OSIS di sekolahan. Tapi sebelumnya Mas Kodir udah mempunyai solusi sebelumnya gitu dengan menghadapi masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya saya sudah mencoba untuk cari di internet sih Pak, tapi saya rasa belum ada yang nyantol gitu ke diri saya. Terus ya solusinya ya untuk coba memanage waktu gitu kan, untuk coba lebih lebih meluangkan waktu untuk belajar dibandingkan kegiatan OSIS gitu. Saya sudah melihat di Google seperti itu, tapi ya karena kegiatan OSIS ini menurut saya cukup sibuk, jadi ya sulit juga gitu. Bahkan saya ketika jam pelajaran aja saya sering izin keluar pelajaran untuk mengikuti kegiatan OSIS-nya gitu kan. Untuk masalah manage waktu itu saya rasa saya masih kurang gitu Pak. Dan bahkan untuk jam pelajarannya aja pun saya sering masih suka izin ya, tadi saya bilang itu. Dan terus jadi ya untuk fokus belajarnya itu terpecahkan gitu Pak. Jadi saya tidak bisa fokus belajar gitu kan. Dan emang OSIS itu ada atas dasar kemauan saya pengen gabung organisasi dan saya pengen tahu gitu kayak apa sih rasanya gabung OSIS,
karena kan saya di SMK Pak, itu kan saya kelas 10 dan saya mencoba menyaloni gitu kan, dan akhirnya saya keterima gitu. Dan saat SMP saya belum pernah mencoba bagian dari OSIS itu seperti apa, makanya saya penasaran. Dan ketika gabung OSIS, oh ternyata banyak yang dikorbankan ya, dari segi pembelajarannya gitu, lebih banyak untuk kegiatan OSIS ya dibandingkan belajarnya gitu. Mungkin seperti itu sih Pak. Maka dari itu Pak, saya kesini itu untuk meminta nasihat Bapak juga dan solusi Bapak. Alangkah baiknya seperti apa sih Pak, karena saya sendiri juga bingung juga gimana gitu loh Pak. Apakah Mas Kodir setelah kegiatan OSIS kayak rapat OSIS, menyusun rangkaian-rangkaian acara di sekolah, apakah Mas Kodir langsung pulang ke rumah atau ngumpul-ngumpul main dulu sama teman apa gimana? Nah itu dia Pak, karena kegiatan OSIS juga sibuk, jadi saya untuk bermain dengan teman saya itu tidak ada waktu lagi Pak. Makanya setelah rapat OSIS selesai, kadang ya saya nongkrong dulu Pak, itu waktu saya main gitu. Waktu saya main, dan itu untuk waktu saya berkumpul-kumpul. Jadi saya setelah rapat kegiatan atau rapat penyusunan rangkaian acara itu, ya saya kumpul-kumpul dulu Pak, bahkan ya sampai malam juga, sampai jam 7, bahkan jam 8 atau jam 9. Kalau misalkan besok kali libur itu bisa sampai jam 9 gitu kan. Ya saya itulah waktu main saya Pak gitu. Makanya saya lebih lebih gimana ya Pak, lebih yaudah main dulu aja gitu, dan kerja tugasnya nanti gitu. Itu sih Pak. Kalau saran saya, mending habis kegiatan rapat OSIS atau kegiatan OSIS, mending dikurang-kurangi Mas apa tuh nongkrongnya, main sama teman gitu. Ibaratnya boleh tapi jangan sering-sering gitu kan, ibaratnya buat belajar, buat istirahat, buat bisa mengatur waktu Mas Rizky juga dalam sekolah gitu maksudnya. Boleh sih main, cuman jangan sering-sering gitu. Ibarat kalau bisa dikurang-kurangin, karena buat Mas Rizky belajar dan peningkatan ilmu Mas Rizky kan, ibaratnya kalau nggak belajar juga kan pasti ya jelek jadinya. Kalau ini Mas nggak ada ya usaha dulu, kalau saran saya Mas Rizky, dengan maksudnya dikurang-kurangin sedikit demi sedikit gitu. Iya, saya rasa di situ kendalanya juga itu sih Pak. Saya juga lebih milih main dibanding ngerjain tugas gitu kan. Ya apa namanya, makanya saya sampai rumah itu mungkin kayak pengen tuh mandi, makan, tidur gitu kan. Mungkin udah capek, terlalu banyak aktivitas di luar ya Pak. Makanya itu yang membuat nilai saya juga terhambat gitu loh. Pelajaran saya juga terhambat, tidak bisa berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya gitu Pak. Ya itu sih Mas, kalau saran saya yang tadi ini kan, kalau bisa dikurang-kurangin waktunya Mas, maksudnya waktu mainnya, waktu nongkrongnya yang sia-sia gitu. Boleh main kalau pas libur sekolah gitu, pas setiap weekend gitu. Kalau yang lagi besoknya sekolah, pas masih waktu-waktu weekday itu sebisa mungkin dimanfaatkan untuk sekolah sih Mas menurut saya. Jadi di OSIS berjalan, nilai Mas juga nggak keganggu jam belajar Mas gitu maksud saya. Baik Pak. Ada lagi Mas Rizky? Mungkin itu aja sih Pak. Saya juga belum mencoba untuk kayak mengurangi waktu main saya, dan saya baru kepikiran sih Pak, oh iya kenapa saya tidak mengurangi waktu jam main saya ya gitu. Kenapa saya nggak langsung pulang terlebih dahulu, apalagi saya masih kelas 10 dan saya harus bisa untuk fokus kelas 11 dan 12 nantinya. Saya rasa saya sangat ngebantu sekali Pak dengan konseling hari ini, dan saya rasa saya bisa menemukan jalan keluarnya dengan cara yang saya harus mengurangi waktu main saya, dan saya harus rela dengan hal itu. Karena ya jujur saya belum coba gitu Pak untuk melakukan hal tersebut. Ya mungkin kedepannya akan saya coba itu Pak. Baik, semoga berhasil Mas Rizky ya. Baik. Semoga sukses ya. Baik, Oh terima gitu, kasih. berhubung saya ada klien datang lagi, kita akhiri saja ya Mas ya. Baik Pak, saya juga sudah cukup paham untuk konseling hari ini.
Dan ya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak, saya sudah diterima dengan baik. Siap Mas Rizky, makasih. Terima kasih Pak, Iya, saya siap. izin pamit ya Pak. Ya.